Halo sahabat Happy Sunday Story, kembali lagi bersama saya David Silitonga. Nah, saya sekarang sedang bersama dengan teman saya, Cece Stefani. Apa kabar Cece Stefani? Baik. Terima kasih untuk meluangkan waktunya bersama dengan kita, berbagi di Happy Sunday Story. Dan kiranya podcast ini bisa menjadi kekuatan dan menjadi saling menguatkan ya, proses yang saling menguatkan di antara kita. Cece Stefani, sekarang kegiatannya apa aja? Sekarang kesibukannya itu bekerja di sebuah bank swasta terbesar di Indonesia. Terus kesibukannya juga kalau di gereja pelayanan itu saya tergabung di sebuah paduan suara Nafiri. Di situ saya melayani sebagai tim sopran. Oke, luar biasa sekali ya bekerja di perbankan. Dan ada nggak sih hal-hal yang sulit atau kesulitan tersendiri dalam bekerja di sehariannya di perbankan? Kalau kesulitan lebih ke waktu awal-awal beradaptasi di sana. Jadi itu memang kan basisku itu bukan yang teknikal banget IT-nya. Jadi waktu awal bekerja dan langsung nyemplung ke program develop gitu agak kaget juga karena susah kan. Nggak biasa programming, tapi seiring waktu bisa ngikutin. Gitu kan, seiring waktu bisa ngikutin ya. Dan untuk di pelayanan sendiri, apakah memang keluarganya senang pelayanan atau bagaimana? Kalau dari keluarga aku sendiri, papa aku itu majelis di Gereja Kalamudus Jogja. Terus kalau mama sendiri sama adik biasanya pelayanan singer. Terus kalau misal ibadah mingguan gitu kadang-kadang papaku jadi liturgos, terus nanti mama sama adik itu singernya. Oh iya, di Gereja Kristen Kalam Kudus di Yogyakarta, luar biasa ya. Jadi teman kita Stefani ini berasal dari Yogyakarta dan bergabung bersama Paduan Suara Nafiri di Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar. Di podcast Happy Sunday Story kita sering sekali membagikan cerita terkait titik terendah di dalam kehidupan kita dan bagaimana akhirnya Tuhan bisa membawa kita keluar dari itu. Pada fase apa dan pada kondisi apa Cece Stefani merasa this is the lowest point in my life? Itu sih saya ngerasanya waktu kuliah tingkat akhir. Jadi itu waktu itu dapat dosen pembimbing, itu dosen pembimbingnya direkomendasiin sama bagian administrasi akademik gitu. Jadi aku nggak milih sendiri gitu. Terus seiring berjalannya waktu itu ternyata dosen pembimbingnya tuh tipe yang hilang-hilangan gitu. Jadi dicariin susah. Terus kayak ngerjain skripsi awal-awal tuh berasa berat karena kayak nggak ada arahan. Aku ngerjain sendiri tuh ya cuma nanya-nanya teman aja gitu. Gimana ya ngerjain bab 1 tuh kerangkanya gimana, bab 2 gimana, bab 3 gimana, sampai akhirnya tuh bab 3 udah kelar nih, bab 3. Udah bikin prototipe juga buat dipresentasiin ke dosen pembimbingnya. Tapi ternyata harus ulang lagi karena ganti topik. Dosen pembimbingnya maunya mendingan kamu ganti topik aja ke awalnya itu kan aku ambil topiknya sistem informasi, udah develop kayak 70% gitu. Terus diminta mulai dari awal lagi tuh ganti topik ke machine learning. Nah di sini aku bener-bener kaget, shock, nggak pernah belajar tentang itu. Tapi mau nggak mau ya udah aku ngulik-ngulik di internet gitu, nyari informasi tentang itu, sampai akhirnya bisa tuh belajar dikit-dikit gitu, supaya skripsinya bisa selesai kan. Nah, terus tapi waktu itu tuh kesulitannya adalah mencari datanya tuh datanya yang mesti disajikan itu mesti yang real, nggak boleh pakai data yang ambil dari internet.
Nah di situ aku benar-benar ngerasa hopeless banget. Kayak dari mana aku bisa dapat data real untuk model machine learningnya. Nah jadi waktu itu saya ngerasa, duh Tuhan gimana ya, aku harus nyari datanya di mana gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh bisa ngasih jawaban gitu yang memberikan secercah harapan gitu. Tuhan mempertemukan aku sama pamanku yang kebetulan kerja juga di Canon, itu di sistem antriannya, jadi dia pegang sistem antriannya. Nah dari situlah aku ditolong sama Tuhan bisa dapat data dari sistem antrian itu untuk membangun model machine learning yang jadi bahan skripsiku ini. Oke, menarik sekali ketika Cece Stefani ya mengatakan bahwa sudah mencari di sumber-sumber seperti internet. Ya di mana lagi kita mencari sumber informasi selain dari internet? Tapi memang tidak terbuka jalan di situ. Nah ternyata Tuhan tunjukkan cara yang lain supaya Cece Stefani bisa menemukan data-data terkait dengan penelitian yang tadi ya, skripsi yang tadi. Dari kesulitan-kesulitan yang Cece alami selama mengerjakan skripsi, menyelesaikan skripsi, boleh dibagikan nggak apa saja sih yang sebenarnya bisa menguatkan Cece gitu untuk sampai akhirnya bisa menyelesaikan tanggung jawab itu? Jadi ada satu ayat yang menjadi motivasi dan kekuatan saya ketika saya berada di dalam titik terendah di dalam hidup saya, yaitu ayat yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9, yaitu sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ayat ini yang menguatkan saya ketika berada di dalam titik terendah di dalam hidup saya, karena saya merasa tuh tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kita manusia tuh lemah, terbatas. Sedangkan kuasa Tuhan itulah yang menjadikan kita tuh mampu melakukan hal-hal yang di luar yang kita bayangkan gitu. Untuk sekarang nih Steph, sebelum bergabung di Kalam Kudus Mangga Besar, mau tahu dong Cece itu pelayanan di bidang apa ya di gereja Kalam Kudus Yogyakarta? Mungkin aku mau cerita dari sejak SMA aja kali. Boleh. Jadi dulu itu waktu kelas 1-2 SMA aku tergabung pelayanan jadi guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu tapi buat anak-anak yang 0-3 tahun, yang masih kecil-kecil. Jadi kayak masih kayak kalau ke toilet harus ditemenin diantar. Terus sebenarnya aku emang passionnya ada di situ, ngurusin anak kecil gitu, seneng gitu, happy ngelihat kelucuan mereka, kepolosan mereka ya. Iya betul. Terus pas selesai itu aku tuh ditugasin jadi ketua buletinnya kaum muda. Oh oke. Gitu. Berarti harus melakukan update terkait dengan informasi yang ada di gereja ya. Regulernya per bulan, per minggu atau bagaimana? Buletinnya terbit setiap 3 bulan. 3 bulan sekali, oke. Jadi aku jadi ketua di situ, terus kayak membawai orang-orang yang mengisi konten buletin itu. Kayak aku yang nyaranin, oh ini sebaiknya kayak gini, ini sebaiknya gini. Luar biasa. Mungkin next itu bisa jadi kegiatan yang membangun buletin dan hal-hal terkait dengan mengkolek informasi dan bisa jadi bagian dari dokumentasi gereja juga. Luar biasa sekali. Desain wartanya juga. Oh oke. Jadi nggak cuma sekedar buletin aja yang dipegang. Betul. Desainnya aja udah kompleks ya. Terus kita harus buat bagaimana informasi itu bisa runtun dari awal sampai dengan akhir buletin. Luar biasa sekali. Nah sekarang kan sudah di Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar Jakarta, dan saya dapat informasi bahwa memang Cece Stefani akan dipindah tugaskan ke Yogyakarta, benar? Betul ya. Bagaimana perasaannya? Sebenarnya mixed feeling sih, kayak campur aduk gitu, kayak ngerasa senang, di satu sisi ngerasa senang karena bakal balik ke Jogja, ketemu keluarga lagi, tinggal bareng sama mereka. Cuman di satu sisi juga ngerasa sedih karena bakal pisah sama teman-teman di sini. Di sini tuh
udah jadi kayak rumah keduaku lah gitu, walaupun baru beberapa bulan kenal sama teman-teman di sini gitu. Kita juga sebagai partnernya merasa sangat kehilangan yang pasti ya, punya teman yang seperti Stephanie yang sangat humble dan juga gampang banget beradaptasi. Jadi 1-2 kali ketemu tuh kita langsung klop gitu, udah jalan bareng nge-mall ya. Iya, bener nggak? Ya, tapi memang ada rencana Tuhan. Iya, ada rencana Tuhan yang lain dan kita dipertemukan, berarti ada waktunya juga nanti kita berpisah. Nah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan sudah bisa berbincang-bincang di Happy Sunday Story. Kiranya apa yang sudah kita bagikan bersama bisa jadi kebaikan untuk kita bersama, dan semangat, semangat di tempat yang baru ya Cek, dan semoga karirnya ke depan bisa jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di Happy Sunday Story episode berikutnya. Sampai jumpa.